Cek 1 2 tes. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video yang singkat ini, tetap dengan pelajaran Prakarya kelas 9 semester 1 bab 1 dulu, kerajinan bahan keras. Kita lanjut yang kemarin ya. Kemarin pertemuan 1 kita masih pengenalan kerajinan bahan keras. Nah, yang sekarang kita bahasnya pertemuan kedua tentang prinsip kerajinan bahan keras. Ingat ya, prinsip kerajinan bahan keras. Sebelum itu, seperti biasa, masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuannya, setelah kalian melihat video ini, kalian dapat menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan prinsip kerajinan bahan keras dengan tepat. Prinsip ya. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan keunikan bahan kerajinan dengan tepat. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan dengan tepat. Dan yang terakhir, kalian dapat menyebutkan beberapa aspek rancangan dalam produk kerajinan dengan baik. Nah, kita masuk ke pembelajarannya. Bahas yang kemarin dulu, kerajinan itu apa? Nah, kerajinan itu kalian ingat-ingat lagi. Kalau kalian lupa tentang kerajinan itu, bisa kalian cek di videonya, nanti saya kasih linknya di atas. Oke, tak kasih contoh-contoh gambarnya. Lah, kerajinan itu kayak gini. Ada pintu kaca yang dilukis, ada kursi dan meja, ada tas. Nah, apa itu kerajinan? Kalian ingat-ingat, kerajinan adalah sesuatu yang oke, wes ya. Kalian ingat-ingat? Kalau sudah ingat, kita masuk ke prinsip kerajinan bahan keras. Sebelum masuk ke sana, kalian perlu tahu dulu apa itu yang namanya prinsip. Prinsip di sini yang setelah dicari-cari melalui Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip itu bisa disebut asas, atau di sini dalam kurung kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya. Kata gampangnya, dasar aja. Jadi kalau kalian mau membuat kerajinan, mau membuat meja atau tempat tisu, atau mau membuat kursi, kalian ada dasarnya, kalian ada alasannya juga. Selain dasar di sini dalam arti tekniknya, atau mungkin pengetahuan kalian, keagaman nilainya, juga bisa fungsinya buat apa. Contoh, kalian mau membuat meja. Kenapa kalian buat meja? Untuk buat naruh gelas, atau naruh piring, atau naruh makanan di atas meja itu. Maka kalian harus desain meja itu sedemikian rupa buat jadi tempat makan. Kalian mau membuat kursi juga harus ada dasarnya juga. Jadi kalian kalau misalnya buat kursi, udah jadi nih kursi, tapi kalian duduk di situ ternyata kursinya tidak kuat, nah, berarti ada yang salah di tekniknya. Nah, dasarnya alasan kalian membuat kursi itu juga teknik salah satunya. Kayak gitu. Udah ya, paham ya prinsip itu apa? Prinsip itu dasar. Prinsip itu alasannya. Sampai sini paham prinsip? Masuk ke prinsip kerajinan bahan keras yang akan kita bahas di sini. Prinsipnya ada 3. Apa aja itu? Yang pertama adalah keunikan bahan kerajinan. Pertama. Yang kedua ada keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Yang ketiga adalah aspek rancangan dalam produk kerajinan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama dulu, keunikan bahan kerajinan. Oke, namanya unik, berarti bahannya unik, memiliki ciri khas tersendiri. Contoh, kayu memiliki tekstur, urat, atau serat kayu yang unik dan tidak ditemui di bahan yang lain. Bahkan setiap kayu itu punya keunikan sendiri-sendiri. Kalian contoh, kayu jati dengan kayu meranti itu beda tekstur, beda kekerasan, dan beda segala macamnya. Kalian kalau mau membuat kerajinan dari kayu jati, contoh lemari, dengan kayu meranti, sama-sama lemari, pastinya memiliki tekstur dan urat yang beda, memiliki tingkat keawetan yang beda juga. Nah, kayak gitu contohnya. Kalian mau membuat yang mana? Ya, tergantung kalian bisanya yang mana, kalian mampunya mengolah yang mana, kalian punya biayanya yang mana. Nah, keunikan bahan dari
kayu. Yang kedua ada logam, memiliki variasi kekerasan dan tingkat keawetannya. Logam itu ada banyak. Kalian bisa ada besi, ada emas, ada perak, ada kuningan, ada lagi yang biasa dipakai di sendok, pisau itu stainless, ada stainless juga. Nah, kalian mau pakai logam yang mana? Sesuaikan dengan fungsinya. Misalnya kalian mau membuat sendok garpu, pastinya kalian menggunakan yang stainless karena tidak gampang berat. Contohnya kayak gitu. Kalau misal kalian mau membuat dengan logam mulia, sendoknya dari emas, ya bagus sih, logam paling awet itu. Cuma mahal, Bung. Cuma mahal. Jadi ya disesuaikan dengan biayanya, pengolahannya gimana juga, tingkat kekerasan, tingkat keawetan semuanya dipertimbangkan. Dan kalau mau dijual juga yang kira-kira laku. Nah, kayak gitu. Keunikan bahan logam. Yang ketiga adalah bambu, memiliki bentuk dan zat yang unik, yang berbeda dengan kayu. Ya, bentuk bambu beda, kayu juga beda, pasti. Kemudian yang keempat ada kaca. Kaca memiliki bentuk yang tembus pandang. Ingat, kaca memiliki bentuk yang tembus pandang, beda dengan cermin. Kaca dengan cermin adalah sesuatu yang berbeda. Ingat itu baik-baik. Cermin itu nggak tembus pandang, tapi memantulkan dengan jelas. Kalau kaca lebih ke tembus pandangnya, bukan memantulkan. Beda ya, beda. Kemudian yang kedua, kita masuk ke keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Nah, keragaman muatan nilai. Muatan nilai ini ada banyak. Ada 4. Yang pertama ada produk dengan nilai fungsional. Apa itu fungsional? Memiliki fungsi. Ada informatif, memiliki informasi. Produk dengan nilai simbolik, memiliki simbol. Produk dengan nilai prestis atau wibawa. Kalau kalian menggunakan itu, wibawa kalian bisa kelihatan meningkat. Nah, contohnya kayak gitu. Contoh yang akan kita bahas. Nah, balik. Nah, produk dengan nilai fungsional. Yang pertama ada tas, yang kedua ada garpu. Nah, oke. Jadi apa? Produk dengan nilai fungsional berarti suatu produk itu memiliki fungsi-fungsi tertentu yang pastinya bisa digunakan, bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Contohnya, sendok garpu dipakai untuk makan, tas digunakan untuk menyimpan barang-barang kalian kalau kalian mau pergi entah kemana. Fungsional. Kemudian yang kedua, informatif. Informatif contohnya yang simpel-simpel aja. Ada pin. Pin di sini memiliki informasi. Apa sih informasinya? Misal kalau saya pakai pin yang tulisannya itu ya, Universitas Indonesia. Artinya apa? Artinya saya mungkin dulunya lulusan Universitas Indonesia. Nah, contoh. Dan Universitas Indonesia itu kayak gimana sih? Oh, simbolnya kayak gitu. Warna yang dominan di UI itu kuning. Mungkin alma maternya juga kuning. Terus tulisannya, fontnya kayak gitu. Informasinya kayak gitu. Di sini hanya berupa logo aja. Kemudian yang ketiga, produk dengan nilai simbolik. Nah, yang gampang aja. Kita bahasnya tentang simbol yang keagamaan, yang lebih gampang dilihat, gampang ditemui di mana-mana. Contohnya di sini adalah mayoritas agama Islam ya. Jadi di sini ada kerajinan dengan simbol kaligrafi ya. Kaligrafi tulisan Allah atau Muhammad. Jadi di sini memiliki simbol bahwa Tuhan kita adalah Allah dan Rasul kita adalah Nabi Muhammad SAW. Memiliki nilai simbol. Kemudian yang nilai prestis atau wibawa itu kayak gimana? Contohnya kayak gini. Nah, jadi ada jam tangan, ada tas yang dari kulit. Kalau tas kulit itu artinya tas itu lebih mahal dari yang lain, misalnya kayak gitu. Jadi nilai wibawa kalian atau kayak nilai sosial kalian tuh lebih menonjol. Nah, kemudian yang terakhir adalah aspek rancangan dalam produk kerajinan. Di sini ada 6 ya. Kalau kalian lihat di buku paket juga ada 6. Kita bahas satu-satu. Ini posisi buku paket. Kalau kalian mau ngecek, kalian bisa cek buku paket Prakarya kelas 9 semester 1. Halamannya lupa. Oke, yang pertama faktor teknis, ada faktor ekonomis, ada faktor ergonomis, faktor sains dan teknologi, estetika, faktor kondisi lingkungan.
Ada 6. Bahas satu-satu. Faktor teknis dulu. Faktor teknis, metode produksi yang handal, penerapan daya mesin atau manual, tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Jadi teknis ini tentang bagaimana pembuatannya. Kalian mau membuat ini, langkah-langkahnya apa? Apakah efektif ataukah enggak? Penerapan daya mesin atau manual, kalian mau menggunakan alat-alat manual atau kalian mau pakai mesin? Nah, kalian harus pikirkan itu. Kemudian tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Ini simpelnya kalian bisa membuat apa enggak, wis gitu aja. Yang kedua, faktor ekonomis. Faktor ekonomis ini ada pemasaran yang tahan persaingan. Pokoknya gini wis intinya. Kalau kalian baca ini ya, ini kalian baca semua nih, kalian baca semua. Faktor ekonomis itu yang ada hubungannya dengan uang. Intinya di situ. Pemasaran yang tahan persaingan. Artinya uang. Kalian kalau mau jual itu, kalian bisa bersaing nggak? Kalian mampu jual nggak? Apakah produk kerajinan kalian laku nggak? Nah gitu. Sistem pemasokan atau distribusi, kebijakan penciptaan atau hak cipta. Jadi kalau kalian membuat sesuatu itu memiliki hak cipta. Hak cipta ini kayak kalian membuat gini guys. Kota Jepara terkenal dengan kerajinan kayunya, memiliki motif tersendiri. Kalau misalnya ini barang itu kursi dari Jepara, itu sudah dibuat di Jepara, kemudian dibeli oleh orang Surabaya. Tidak bisa dong orang Surabaya tiba-tiba mengklaim ini kursi buatan saya. Tidak bisa. Ini sudah memiliki hak cipta bahwa ini adalah milik Jepara. Contoh hak cipta kayak gitu. Sebaliknya juga gitu. Nilai jual dan keberadaan suku cadang atau sumber daya bahan dan alat, ya sumber daya bahannya kalian dapat dari mana, alatnya dapat dari mana, apakah alat-alatnya mahal ataukah bahan-bahannya murah, itu juga harus dipikirkan. Selera masyarakat terhadap produk tersebut, orang-orang mau nggak beli kerajinanmu, kayak gitu. Yang ketiga adalah faktor ekonomis. Ekonomis ini kenyamanan, keamanan, kesesuaian, kepraktisan. Kalian mau membuat sesuatu, contoh kerajinannya kayak membuat baju deh. Kalian pakai baju itu nyaman nggak? Apa gatel-gatel nggak? Kayak gitu. Terus apa kalian pakai baju itu aman? Apa kalian pakai baju itu terasa kedinginan? Apa gimana? Kesesuaian, baju itu cukup atau enggak? Kepraktisan, itu praktis apa enggak? Bisa dibawa apa enggak? Bisa dilipat apa enggak? Praktis. Yang keempat, faktor sains dan teknologi. Kita bahas sains dan teknologi. Apakah bahan-bahannya ini terdapat unsur kebauan atau temuan bau atau inovasi atau modifikasi? Terus selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Ini ke alat-alatnya juga bisa, ke kursinya sendiri juga bisa. Kalau ke alat-alatnya, contoh kalian gaji kayu pakai gergaji biasa apa pakai mesin, contohnya kayak gitu. Kalau mesin yang kayak gimana yang cocok buat motong kayu itu? Apakah mesinnya bau, yang produk paling bau, keluar atau bau, yang cepat sekali, kayak gitu. Kemudian yang kelima, faktor estetika. Estetika ini kaitannya dengan keindahan. Jadi yang poin nomor pertama ini menampilkan bentuk keindahan. Apakah produk kalian itu enak dipandang, memiliki daya pikat, terjadi keserasian, cocok antara satu dan lain, gapu dengan sendok, desainnya cocok, saling melengkapi. Contoh, penggarapan yang rinci atau detail, kita nggak usah dibahas. Perupaan atau pewarnaan, nah pewarnaannya apakah menarik, ataukah pewarnaannya kusem, tidak enak dilihat, nah, itu berpengaruh. Kesan atau gugahan yang ditampilkan. Ini kalau misalnya kalian memiliki kemampuan seperti lukis kaca, contohnya lukis kaca. Nah, di sini nanti akan memiliki kesan tersendiri. Apakah kalau kalian memandang lukisan kaca itu kalian terasa dingin, adem, tenang? Nah, contohnya kayak gitu. Faktor kondisi lingkungan yang terakhir, nilai budaya, kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Kalian memasukkan nilai budayanya apa enggak? Contoh kalau kerajinan Jepara, mereka memasukkan nilai budayanya di situ dengan kerajinan daun-daunan yang disusun secara simetris. Contohnya kayak gitu. Nah,
Dari ke-6 ini yang terakhir ya, tadi udah selesai. Kalian ingat-ingat, kalian renungkan. Kalau misal nanti nggak paham, bisa kalian tanyakan di WA saya pribadi atau kalian komen aja di bawah. Untuk yang terakhir, refleksi. Nggak ada animasi di sini, lupa nggak dikasih. Refleksinya, seperti biasa, kalian simpulkan sendiri, kalian renungkan, kalian angen-angen. Kalau kalian lupa, kalian bisa putar lagi videonya dari awal atau poin-poinnya. Contoh nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang prinsip kerajinan bahan keras? Dah, kamu simpulkan sendiri, kamu renungkan sendiri, kamu catat apa itu prinsip kerajinan bahan keras. Kalau kalian lupa, ulang lagi. Nomor 2, sebutkan keunikan bahan kerajinan. Apa sih keunikan bahan kerajinan ini? Apa saja? Kalian ulang kalau misalnya lupa. Nomor 3, sebutkan muatan nilai yang terkandung dalam produk kerajinan. Apa aja? Tadi ada ya. Nomor 4, sebutkan beberapa aspek rancangan dalam produk kerajinan. Ada ya. Apa aja? Kalian sebutkan. Kalau bisa kalian jelaskan satu-satu, kalian rangkum sendiri. Kalau lupa, diulang aja. Oke? Oke. Lanjut ke seperti biasa, ada tugas. Nah, ada tugas. Buka buku paket Pakaya halaman 11, tugas nomor 3. Tugas 3. Cari dan gambarlah 5 produk kerajinan bahan keras. Coba kalian cari udah. Apa kalian mau gambar yang seperti pertemuan kemarin, ya silahkan. Atau pertemuan kemarin mau kalian gunakan lagi, monggo. Kalian amati bahan dasar kerajinannya apa. Kemudian kalian amati bentuknya kayak gimana. Kemudian kalian amati juga nilai yang terkandung dalam kerajinan itu ada apa enggak. Oke, melalui chat pribadi WhatsApp saya ya. Contoh pengerjaannya kayak gini. Kasih contoh. Ini kertas kalian nih, buku nih, atasnya ada namanya contoh nama saya Nasya LP kelas 9Z misal. Nomor 1, saya mau gambar tas. Ini tas yang kemarin. Saya gambar tas. Kemudian tas ini bahan dasarnya apa? Bahan dasarnya misalnya kuningan atau kain atau kulit PE. Atau mungkin bahan dasarnya dari kayu kali. Berbentuk tas atau dompet. Nah, bentuknya itu kayak tas, bentuknya kayak dompet, bentuknya kayak meja, bentuknya kayak sepatu, bentuknya kayak sandal, misalnya kayak gitu. Terus memiliki nilai apa saja? Di sini ada nilai fungsional karena tas digunakan untuk menyimpan barang, dan memiliki nilai prestis karena kalau tasnya kayak gini, ini kelihatan lebih bagus. Kalau saya pakai kayak wibawa saya kayak naik. Contohnya kayak gitu. Oke, kumpulkan hari ini paling lambat jam 9 malam. Ya kalau kalian jadwalnya hari Senin ya kumpulkan hari Senin. Kalau jadwal kalian hari Selasa ya kumpulkan Selasa. Seperti biasa di chat pribadi WhatsApp saya. Oke, terima kasih. Sekian saja video singkat ini. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka sama video ini. Dislike aja kalau nggak suka. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.